Assalamualaikum Sobat Al-Ikhlas. Ketemu lagi di Daurah Ramadan, edisi spesial setiap Ramadan. Kami hadir menjelang buka puasa untuk mendengar dakwah dengan topik-topik menarik yang insya Allah akan bisa bermanfaat untuk kita semua. Penasaran dengan videonya? Yuk nonton sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamun muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da. Mu'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa yang ada di rumah. Pertama-tama dan yang paling utama dari apa yang kita anggap utama di dunia yang fana ini, tidak lain dan tidak bukan bersyukur atas nikmat Allah. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan ceramah saya. Salawat menyertai salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan pada saat ini dengan satu konsep minazulumati ila nur. Mu'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan pemirsa sekalian yang ada di rumah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah bagaimana siklus Allah memberikan rezekinya kepada kita makhluknya. Mungkin pemirsa sekalian yang ada di rumah pernah mendengar lagu kanak-kanak yang sangat populer, yaitu lagu Cicak-Cicak di Dinding. Cicak-cicak di dinding bermula dengan perkataan cicak-cicak di dinding. Makna lagu pada bait pertama di atas, yakni keberadaan cicak yang berada pada suatu dinding. Hal ini dikiaskan dengan keberadaan makhluk ciptaan Allah yang berada di atas muka bumi ini, suatu yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana jika seorang pencipta itu benar-benar menanggung segala aspek dari segala ciptaannya, mulai dari aspek rezeki dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Quranul Karim awal juz 12 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizqu. Shadaqallahul azim. Dan tidak diciptakan satupun dabbah makhluk di dunia ini kecuali telah Allah aturkan rezekinya. Jadi, menurut ayat di atas, kata dabbah menurut Imam Syekh Faruddin Ar-Radhi dalam tafsirnya bermakna seluruh hewan. Sedangkan ada juga yang berpendapat kata dabbah dalam ayat di atas bermakna makhluk. Apa yang dapat kita petik? Bahwa Allah benar-benar menanggung segala aspek dari apa yang Dia ciptakan. Bahkan dari seluruh hewan terkecil sampai terbesar pun telah Allah aturkan rezekinya. Lalu setelah Allah menempatkan sesuatu pada suatu tempat, lantas apa selanjutnya? Diam-diam merayap. Kata diam di atas bermakna non-action atau doa. Dan merayap bermakna ikhtiar atau usaha. Lantas apa hubungannya? Setelah Allah menciptakan makhluk pada suatu ciptaannya, kemudian Allah aturkan rezekinya langsung kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa dan berikhtiar. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Makna ayat di atas, menyembah dahulu lalu meminta pertolongan, berna'budu dahulu, bernasta'in kemudian. Bagaimana kita menyembah sebagai bentuk doa kita kepada Allah, dan bagaimana kita meminta pertolongan sebagai bentuk usaha dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas,
Jika kita telah berdoa dan berikhtiar, telah berusaha semaksimal kita, lantas apa ganjaran yang Allah janjikan kepada kita? Lalu datang seekor nyamuk. Apa makna syair di atas? Allah datangkan rezeki langsung kepada kita. Allah datangkan rezeki itu secara sendirinya, bukan kita yang mendatangi rezeki tersebut. Itulah ganjaran yang Allah berikan kepada kita jika kita benar-benar berikhtiar dan berusaha dengan semampu kita, dengan semaksimal kita. Allah langsung datangkan rezeki, bukan kita yang mendatanginya, bukan kita lagi yang mencarinya, tapi rezeki yang mencari kita. Masya Allah. Mu'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika telah Allah ciptakan sesuatu pada suatu tempat, telah Allah aturkan rezekinya, telah kita berdoa dan berikhtiar, telah Allah berikan rezeki kepada kita, lantas apa selanjutnya? Hap, lalu ditangkap. Bagaimana sikap kita mengambil rezeki tersebut? Bagaimana sikap kita mensyukuri hal tersebut? Apa contohnya? Ketika kita sedang khataman Al-Quran 30 juz, lalu Syahibul Bait membagikan amplop, lantas kita menolaknya. Nauzubillah. Mengapa? Karena itu sama saja bagaimana kita menolak rezeki tersebut. Bagaimana kita menolak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya kita belajar dari syair di atas. Hap, lalu tangkap. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, hap, lalu kita ambil. Tidak boleh kita menolaknya. Begitulah bagaimana siklus Allah memberikan rezekinya kepada kita makhluknya. Mu'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa sekalian yang ada di rumah. Jadi, sebagai kesimpulan, setelah Allah menciptakan sesuatu pada suatu tempat, Allah mendanggung rezekinya, mengatur rezekinya. Setelah kita berdoa dan berusaha semaksimal mungkin, lantas Allah memberikan rezekinya langsung kepada kita, dan kita menerimanya dengan lapang dada. Bagaimana kita mensyukurinya? Setelah Allah memberikan rezekinya kepada kita, bagaimana kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kurang bukan rezeki, yang kurang adalah rasa terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muafiq ila tariqil ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.